Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini masih kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau minggu kemarin itu, hari Minggu kemarin, Ustaz Wahyu sudah menerangkan mengenai salah satu amalan yang bagus, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang to'amil, yaitu sedekah makanan. Sedekah makanan itu juga termasuk amal. Jadi amal dalam bahasa Arab itu berarti perbuatan atau pekerjaan. Dalam konteks agama Islam, amal seringkali merujuk pada perbuatan baik yang mendatangkan pahala, baik yang bersifat ibadah seperti sholat, puasa, maupun yang bersifat sosial seperti sedekah, membantu sesama. Amal juga bisa berarti bekerja dan berusaha. Jadi kalau dibilang amal, ada amal baik dan amal buruk. Jadi amal itu perbuatan. Jadi kemarin waktu ada Pak Luli dan Pak Wahyu ngelihat kotak itu, dibilang kotak amal. Jadi itu kotak perbuatan. Harusnya kotak infak. Amal ada amal mana? Amal baik, amal buruk, kan begitu. Jadi kalau amal baik itu, timbangan amal baik dan amal buruk manusia selama hidupnya menjadi salah satu penentu nasib seorang manusia di akhirat kelak, ya, terutama untuk menentukan dirinya masuk surga atau neraka. Jadi waktu mau ditimbang itu apa yang ditimbang? Amal baik dan amal buruk. Jadi amal itu perbuatan, ya, amal baik ya perbuatan baik, ya, itu semua akan kita tanggung konsekuensinya ketika di akhirat nanti. Gitu, masuk dalam satu penentuan, Anda ditetapkan masuk surga atau neraka, nah, amal itu ditimbang. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang bangkrut, amalnya banyak di dunia, tapi begitu ditimbang dia melakukan kesalahan yang tanpa dia sadari juga banyak juga. Begitu ditimbang, amal yang ini dikurangin, akhirnya lama-lamanya habis. Ya, udah habis, nggak punya stok amal lagi, sementara dia masih banyak perbuatan buruknya. Akhirnya dosa orang yang dizolimi itu pindah ke dia. Itu orang-orang yang bangkrut. Jadi amal baik dan amal buruk. Nah, konotasinya kalau dibilang amal pasti amal baik. Insya Allah kita akan terus melakukan amal-amal baik, ya. Nah, salah satu amal baik adalah amal to'amil, memberikan makan. Nah, ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dalilnya mana tentang memberikan makan ini? Yang pertama surat Al-Insan ayat 8-9, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Itu Al-Insan ayat 8-9.
Lalu ada lagi surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang saya bacakan tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya nganjurin aja enggak gitu. Ada orang mau ngasih pengemis, dia bilang sama temennya, bilang, ngapain lo kasih, badan masih sehat gitu ya kan. Menganjurkan aja enggak, apalagi dia melakukan. Jadi kalau kita tidak mengambil amal yang ini, ancamannya apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Hati-hati Pak, mendustakan agama ya, menghardik anak yatim. Yang kedua, enggak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau ngeliat orang miskin dia malas aja, nggak ada empatinya sama sekali. Nah itu termasuk orang-orang didefinisikan menjadi pendusta agama. Sangat mengerikan, dan kita tahu sendiri pendusta agama itu balasannya seperti apa di akhirat. Yang ketiga, dalil ketiga adalah surat Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini kaitannya dengan kurban. Jadi kurban itu afdolnya, ya manis ya, dipotong, dibagikan, dan ada yang dimakan sama kita sebagai pengkurban. Ya, alhamdulillah kita semua udah melaksanakan itu kemarin. Alhamdulillah lagi, insya Allah lagi kita bisa melakukan itu terus di tahun depannya. Lalu ada hadis-hadis Nabi tentang memberi makan. Yang pertama, hadis riwayat Muslim, jika engkau memasak makanan berkuah, perbanyak kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik. Jadi kita sama-sama tahu ketika ada orang masak, wanginya nyebar kemana-mana, sementara di tetangganya sebelah itu ada yang nggak makan udah sehari lebih gitu. Kita banyakin tuh kuahnya, bagi juga, jangan kuahnya aja Pak, bagi juga makanannya gitu. Jadi anjuran di sini adalah memberi makan itu adalah ibadah horizontal. Ya, setelah kita ibadah vertikal, sholat, puasa, segala macam. Nah, ibadah horizontalnya apa ya? Memberikan makan salah satunya. Memberikan makan itu kenapa jadi lebih penting ya? Karena di sini juga ada hadis lagi tentang memberi makan. Jadi hadis riwayat Al-Baihaqi. Tidak sempurna iman orang yang kenyang perutnya, sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Jadi kalau kita mau ngikutin apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kita lihat dulu tetangga kita nih, kekurangan apa enggak, udah makan apa belum. Sayangnya kalau saat ini kita lakukan seperti itu, banyak yang bilang kepo amat loh gitu ya, pengen tahu aja gitu. Padahal kita pengen melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Ketika perut kita kenyang, sementara tetangga kita kelaparan, nggak sempurna imannya, luar biasa. Lalu ada hadis riwayat Ahmad, jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Tuh. Banyak di zaman-zaman akhir ini orang yang tipis empatinya, bahkan nggak punya. Ngelihat orang susah, dia seneng. Ngelihat orang senang, dia susah. Ngelihat ada orang kelaparan setengah mati gitu ya, sampai lemes, dia cuek aja. Coba kita lihat akhir-akhir ini kan di Palestina itu lagi dilanda kelaparan hebat karena bantuan makanan yang mau masuk ke Palestina itu dihijack oleh Israel. Kebayang nggak betapa laparnya orang-orang di Palestina itu? Terus kita diam aja? Ya jangan. Karena kondisi saat ini, Palestina saat ini itu sebenarnya tawaran Allah kepada kita, mau nggak kamu ikut meringankan beban saudaramu? Kalau kamu mau,
akan aku berikan imbalan yang terbaik nanti di akhirat. Kan begitu. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita udah nolong Palestina belum? Paling gampang apa? Makannya dia gitu. Jadi bantuan sebenarnya udah banyak datang, tapi ternyata nggak bisa masuk. Nah itu lain lagi urusan itu. Mari kita sama-sama berdoa supaya bantuan itu bisa masuk. Kemarin ada Long March ya, yang cukup luar biasa, banyak banget orangnya yang pengen membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi perihal memberi makan ini itu adalah amal yang nggak bisa dianggap remeh atau dibilang amal kaleng-kaleng gitu. Ini mengasih makan ini menunjukkan bahwasanya peduli kita itu sangat diharapkan dan dapat dilihat bagaimana orang yang imannya benar ketika dia ngelihat orang kelaparan dia kasih makan, ya kan? Kadang orang-orang tua kita dulu begitu kita datang nih misalnya ke rumah bude atau ke rumah tante, pasti yang ditanya udah makan belum, nah gitu ya, udah makan belum? Gitu. Kenapa? Karena alhamdulillahnya Indonesia itu mempunyai suatu adat yang baik gitu. Kenapa yang ditanya udah makan belum? Ya kan, mana tahu dia belum makan atau misalnya lagi kelaparan gitu, tapi nggak pernah ngomong. Nah itu. Nah sekarang poin pentingnya dalam amal ya, tadi kan kita bilang ada amal baik, ada amal buruk ya. Jadi berikut beberapa poin penting terkait amal. Yang pertama amal jariyah. Ini adalah amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah pelakunya meninggal dunia, seperti wakaf, membangunkan masjid atau mendonasikan buku, ngajar, kasih ilmu ya. Ini saya sharing seperti ini, ada beberapa bapak-bapak yang terinspirasi terus melakukan dan itu diturunkan ke anaknya, ke cucunya, saya terus dapat. Itu namanya pahala amal jariyah. Kemarin kita lihat ada satu anak muda yang membuka gerai makan gratis untuk semua orang yang membutuhkan. Padahal dia sendiri belum begitu kecukupannya. Ya kan? Sampai Presiden SBY dulu datang ke tempatnya, dia mau lihat. Heran orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih makan gratis, sebenarnya udah dicontohin tuh anak muda itu. Saya lupa namanya. Ya kan? Anak muda itu bikin gerai makan gratis dan menolong orang banyak. Ya. Sebenarnya yang ditolong itu kan biasanya kan kalau kasih makan tuh ke fakir miskin. Sebenarnya Pak, yang butuh makan bukan cuma fakir miskin doang. Sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang boleh dibilang stratanya baik, menengah, bawah banget gitu. Banyak mana? Banyak yang di tengah-tengah Pak. Mereka itu punya tapi terbatas. Nah, sebenarnya orang-orang yang kayak begitu yang bisa kita bantu gitu. Siapa itu? Macam-macam. Ada orang yang bisa sekolah tapi uangnya cukup buat ongkos pulang pergi sekolah doang, nggak jajan. Ditanya kamu makannya gimana? Saya kenyangin dari rumah, gitu, ya kan? Tiba-tiba dia sekolah, pulang sekolah ada kegiatan lain, kelaparan dia nggak ngomong, gitu. Karena dia memelihara diri dari meminta-minta misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu kita harus kasih, ya. Berikut amal jariyah. Setelah amal jariyah ada amal soleh. Amal soleh merupakan perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam yang mendatangkan pahala dan kebaikan. Jadi ada amal soleh ya, ini amal baik. Lalu perbedaan amal dan ibadah apa? Meskipun terkait erat, ibadah biasanya merujuk pada ritual agama yang spesifik seperti sholat dan puasa. Sementara amal memiliki cakupan yang lebih luas. Seperti saya bilang tadi, amal tadi adalah perbuatan. Ya Pak Luli ya, kotak amal ya. Jadi harusnya kotak infak nih. Kemarin dicerahkan lagi saya oleh Pak Luli sama Pak Wahyu. Lalu kata amal di dalam Quran disebutkan dalam Al-Quran baik untuk perbuatan baik maupun buruk. Nah itu yang saya bilang tadi, amal itu ada baik ada buruk.
Ya, penekanannya kebanyakan lebih pada perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Contoh amal: membantu orang lain, sedekah, belajar agama, berzikir, menjaga silaturahmi, berbakti kepada orang tua adalah beberapa contoh amal yang soleh. Lalu amal jari yang kita sebutkan sekarang nih, amal jari yang memberi makan, to'amil tadi, ya, itu seberapa penting sih gitu, amal tersebut. Jadi sedekah makanan bukan hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan kasih sayang, lalu solidaritas terhadap sesama. Dalam Islam, sedekah makanan sangat dianjurkan karena memiliki dampak positif baik bagi penerima maupun pemberi sedekah. Kenapa yang dianjurkan kasih makan? Karena makan adalah kebutuhan pertama orang. Orang nggak pakai baju yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, sederhana aja bisa hidup. Tapi kalau kagak makan, nah berapa hari kita bisa tahan? Ya, kenapa makan? Yaitu amal utama yang efeknya langsung berasa kepada penerimanya adalah kasih makan. Ya, langsung nih. Misalnya Pak Sofian lagi lapar nih, kelihatan dia diem aja di pojokan. Kenapa lu? Katanya, lapar saya. Ya deh makan. Langsung bereaksi. Tahu nggak begitu dia lapar dikasih makan kayak kita baru buka puasa tuh, rasanya enak banget gitu. Tanpa terasa dia berucap, alhamdulillah ya Allah, berkah buat orang yang ngasih. Tuh dapat apa kita? Dapat doa, Pak. Ya, doa itu adalah alat yang benar-benar powerful bagi umat muslim. Jika kita didoain sama siapapun itu yang mendoakan, jangan melihat siapa yang mendoakan, tapi dia ikhlas mendoakan, insya Allah efeknya sangat baik buat kita. Ya. Jadi sedekah makanan itu penting. Kenapa disebutkan seperti itu? Ya. Lalu keutamaannya apa? Sedekah makanan dianggap sebagai salah satu amal baik. Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang memberikan makan kepada seorang mukmin hingga memuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Tuh. Pertama kita lihat tadi, kasih makan, ya, jika tidak sempurna iman seseorang jika dia kenyang perutnya sebenarnya tetangganya lapar. Kedua, jika engkau ingin melembutkan hatimu, tahu nggak lembut hati seperti apa, Pak? Salah satu contoh dari lembutnya hati kita adalah ketika kita melihat orang lain susah, kita berasa nggak enak juga, ikut nggak enak. Artinya apa? Hati kita udah mulai halus, Pak. Ya, lembut hati kita. Ya, ketika ada orang lain kena musibah, kita rasanya buru-buru pengen nolong gitu. Nah itu, lembut hati itu penting, Pak. Penting buat kita. Ya, karena dari lembut hati itu banyak nanti melahirkan pahala-pahala yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya. Ketahuan ntar kalau di akhirat, ya kan? Seperti apa? Ngasih makan kucing, ya kan? Ngasih minum kucing aus misalnya, dan seterusnya. Amal-amal yang kecil tapi berefek kepada si yang diberikan amal itu menjadi besar efeknya. Nah itu, tinggal tunggu aja pahala yang bakal kita dapat kayak apa. Bayangkan aja, di hadis riwayat Tabrani ini adalah satu pintu surga yang tidak dimasuki orang lain. Siapa pintu surga? Orang yang ngasih makan. Ya. Jadi kalau bahasa kerennya kita sekarang raktir orang itu jangan segan-segan. Ya. Alhamdulillah tiap pagi kita ada disajikan hidangan yang bergizi oleh tim DKM di sini. Mudah-mudahan amalnya terus nyampe, ya, kasih amal terus, ya kan, dapat poin terus. Sedekah makanan juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah besar, yaitu bisa menghapus dosa. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Sedekah bisa menghapus dosa. Sedekah macam-macam, salah satunya sedekah memberikan makan. Coba Bapak lihat di ayat-ayat tentang fidyah, ya kan? Kenapa ngasih makan orang kan gitu kan?
Mau membayar fidyah gimana caranya? Kasih makan orang sekian kan gitu. Kenapa kok seperti itu? Berarti itu penting ngasih makan orang tuh. Orang-orang yang sangat membutuhkan, apalagi di dalam Quran dijelaskan orang-orang yang seperti apa yang harus kita tolong, ya kita bisa lihat di Al-Baqarah kalau nggak salah 273 ayatnya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan dia terpelihara dari sifat meminta-minta. Orang lain melihatnya sebagai orang yang mampu, katanya gitu. Dari mana kita tahu dia perlu? Kalau dia nggak pernah ngomong, itulah pentingnya silaturahim, itulah pentingnya lembut hati, itulah pentingnya empati. Ya. Lalu manfaat sosial dan spiritual dari sedekah makanan itu apa? Sedangkan makanan tidak hanya memberikan manfaat bagi penerimanya, tapi juga bagi pemberinya. Memberi makan kepada orang lain dapat meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, memberikan makan juga memberikan ketenangan batin. Setiap kali memberi makan kepada yang membutuhkan, ada perasaan bahagia yang sulit diungkapkan, ya kan? Bapak kalau habis sedekah makanan nih pasti rasanya aduh, begitu dinikmatin ya. Ada orang-orang yang habis kerja bakti, laparan, kita kasih makan, begitu dia makan rasanya seneng hati kita. Nah itu efek spiritualnya dari memberi makan. Ketenangan hati yang datang setelahnya adalah suatu yang tak terukur. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun membawa kedamaian yang tiada tara. Jadi kalau mau damai gimana caranya? Kasih makan aja orang-orang yang membutuhkan. Sering-sering traktir orang, ya, dapat rezeki nih, ya kan? Beliin apa, kasih makan orang-orang, ya. Jadi ada beberapa cerita tentang orang-orang yang bersedekah makanan dengan diam-diam, Pak. Jadi ada teman saya cerita, ada satu ulama yang dia keliling, Pak, kalau malam. Jadi kan di Bogor tuh kadang ada ya yang di pinggiran tuh lagi gerobak atau apa, ada orang-orang itu. Dia datengin, dia kasih. Gitu. Kenapa? Karena dia mau menjaga lembutnya hati dia. Seperti itu. Jadi alasan memberi makan dalam Islam punya keutamaan. Yang pertama apa? Menjalin silaturahim. Sedekah makanan dapat mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antara sesama, terutama dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kadang kalau di Indonesia itu ada orang ulang tahun, apa yang disebutin? Makan-makan dong. Ada orang naik promosi jabatan, makan-makan dong. Gitu. Ya, ada orang yang baru dapat warisan, makan-makan dong. Gitu. Selalu diselebrasikan dengan makan-makan. Saya pertama mikir kok makan-makan melulu ya. Ada orang yang bilang bahwasanya Indonesia ini overfeeding gitu. Ketika mendapat satu kesenangan, bangga, siap. Ya kan, Indonesia ini dibilang overfeeding. Kenapa? Ketika ada kesenangan, makan-makan. Ya, dapat apa? Makan-makan gitu. Jadi banyak orang-orang yang Indonesia akhirnya obesitas. Gitu. Itu kata seorang ahli lah. Tapi menurut saya ada benernya dan agak kurang pasnya juga. Karena kenapa? Dari dulu kita diajarin tuh begitu, Pak. Sama orang tua, ya kan, punya kesenangan jangan diambil sendiri, bagi-bagi, gitu, kan, ya kan, anaknya ulang tahun atau lulus sekolah makan-makan, gitu Pak, ya, anak yang baru akhir balik misalnya, umur 17 tahun, dipestain, makan-makan lagi, ya. Jadi menjalin silaturahim yang pertama, kedua mendatangkan pahala, ya yang jelas. Yang ketiga menghapus dosa. Setelah makan dapat menghapus dosa kecil seperti air yang dapat memadamkan api seperti di hadis tadi. Yang selanjutnya adalah membuka pintu rezeki. Sedekah termasuk sedekah makanan diyakini dapat membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Kalau kita mau pintu rezeki kita dibuka, banyak caranya. Pertama, ibadah vertikalnya harus kuat, ya, seperti sholat wajib, sunnah-sunnahnya dikerjakan, ya kan, amal-amal sunnahnya juga diperbaiki lagi,
ada satu waktu di mana Allah benar-benar mendengar apa permintaanmu akan aku kabulkan, ya kan, di sepertiga malam. Habis itu sambut dengan apa? Setelah ibadah vertikal, ibadah horizontal. Salah satunya adalah kasih makan orang, bertugur sapa dengan baik, ya kan? Artinya ketika kita datang kepada satu kumpulan orang, atau misalnya satu satu kumpulan orang lah, kedatangan kita itu sangat diharapkan, ya kan? Kenapa? Karena tutur kita baik, sikap kita baik, ya kan? Memberikan solusi. Kalau misalnya ada ngobrol-ngobrol nih, suka debat-debat kecil, kasih solusi. Yang selanjutnya apa? Orangnya generous, amalnya sering naktirin orang. Biasanya kalau ada orang kayak begitu, pasti ditunggu-tunggu. Kalau lagi ada kumpulan, mau di kumpulan mana aja, ya. Lalu ada mendapat naungan di akhirat. Orang yang gemar bersedekah makanan akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan selain darinya. Salah satunya jemputnya dengan apa? Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu tadi, banyak-banyak sedekah. Pertama, salah satunya adalah sedekah makanan. Lalu sedekah makan juga merupakan amal jariah yang amal pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Nah, sekarang gini, kasih makan kenyang kan selesai, Pak, ya kan? Gimana supaya nyambung? Supaya nyambung terus adalah kita memberikan contoh kepada orang, mendidik orang lain untuk ikut amal kita. Gimana caranya? Oh, ibu itu, bapak itu sering sekali dia memberi makan sedekah Jumat misalnya, ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki, silakan aja. Begitu ada yang namanya sedekah Jumat tuh, habis langsung. Kenapa? Memang ternyata banyak orang yang membutuhkan, gitu, ya. Terus apalagi kita bisa memberikan bahan bakunya, ya. Kita didik orang untuk bisa bercocok tanam, ya kan. Begitu dia selesai bercocok tanam, kita ajarin orang untuk apa? Pengolahnya menjadi makanan. Dan kita didik juga orang untuk apa? Untuk setelah diolah memberikan. Insya Allah itu bakal nyambung, Pak. Nah, pengen nggak kita amal jariah yang seperti itu? Pasti pengen, ya. Yang selanjutnya mendapatkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang melakukan kebaikan termasuk sedekah. Yang selanjutnya adalah menimbulkan rasa syukur. Jadi ketika kita kasih makan orang yang sama yang kita makan dan kita melihat raut wajahnya seneng banget, disitulah kita berucap syukur, ya Allah, ternyata makanan yang aku berikan ke mereka sama seperti yang aku makan, atau mungkin kurang dari apa yang aku makan, tapi mereka menerimanya dengan sangat bahagia, berucap syukur, alhamdulillah. Biasanya kan orang dikasih makan, alhamdulillah Pak, makasih ya. Doanya panjang biasanya seperti itu, ya. Kita berasa syukur. Nah, rasa syukur kita itu bisa menjadikan satu habit baru, gitu. Kenapa? Ketika kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, memberikan makanan kepada orang, ketika orang itu senang, ketika orang itu gembira, ada hati kita yang tenang, hati kita yang berasa syukur, hati kita yang gembira juga ngelihat dia gembira, dan itu biasanya kepingin lagi diulangin, gitu. Nah, untuk lebih baiknya, kadang saya pernah dapat berita bahwasanya ada orang-orang yang sering sekali memberikan sedekah Jumat, Pak, sama fakir, sama tukang becak dan segala macam. Tapi ternyata tidak dia doang, banyak orang-orang yang udah mulai girohnya itu ngasih makan orang-orang di tiap Jumat. Jadi akhirnya yang diterima oleh orang-orang tersebut itu lebih dari satu. Kadang sama dia dipilih-pilihin, sisanya dibuang. Itu sangat disayangkan. Ada tuh, saya pernah dengar laporan dari ibu-ibu
majelis taklim mana, dia nyumbang, dia lihat. Karena si orang fakir ini dapatnya banyak, dari mana-mana dapat, akhirnya aja yang dibuang-buang. Terus bagaimana caranya? Ya coba aja kita kasih ke masjid. Kalau kita nggak mau sedikit repot ya, kalau mau repot kita lihat satu-satu mana yang mau benar-benar belum makan gitu. Karena gak repot tuh, biasa begitu, ya kan? Biasanya ini ada kumpulan tukang beca, kasih berapa biji, tek, udah selesai, tinggal, ya kan? Ada lagi nyapu jalanan, ya kan? Ada lagi macam-macam lah, ya. Orang-orang yang lagi olahraga misalnya, orang lagi anak-anak muda lagi habis main bola gitu misalnya, kita kasih nih makan ya. Ya, kalau mau gampang taruh air di masjid gitu. Karena saya melihat ada beberapa contoh masjid yang tidak hanya Jumat, Pak. Dia menyediakan beberapa hari dalam satu minggu itu makanan gitu. Kenapa? Karena orang lapar itu nggak cuma hari Jumat doang, ya. Oke. Lalu bagaimana cara terbaik untuk memberikan sedekah makanan tersebut? Ya, nah ini bisa kita lihat, sedekah makanan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting adalah niat dan keikhlasan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyediakan makan secara langsung. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menyediakan secara langsung makanan untuk mereka yang membutuhkan. Misalnya, memberikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan di jalanan. Ya, itu bisa langsung. Tapi biasanya kalau ada yang bagi-bagi makanan pasti ngumpul rame di situ, bikin macet jalan. Nah, coba tolong dipikirkan bagaimana caranya kalau mau memberi makanan langsung itu tidak mengganggu yang lainnya, gitu kira-kira gitu. Kita lihat juga ada yang namanya mengadakan program sedekah makanan. Ya. Seperti kita tahu tuh di Jogokarya satu Jumat aja ada berapa ratus tuh, ya, disediakan, dan itu habis, ya. Jadi mengorganisir program sedekah makanan secara rutin memberikan dampak yang lebih besar. Mungkin ini bisa dilakukan di sekitar tempat tinggal kita. Jadi ada juga anak-anak muda yang bikin bukan makan gratis, Pak, tapi makan dengan murah. Makanan yang cukup bagus, banyak, gizinya cukup, tapi untuk menimbulkan rasa apa ya, kalau biasanya kalau orang dikasih secara gratis biasanya gampang nih dapetnya gitu ya. Tapi kalau dia beli misalnya cuman 3.000 apa 5.000 tapi makanannya komplit. Itu ada, saya pernah ketemu juga di Pamulang Permai, itu ada anak muda yang bikin gitu, dijual sama dia tapi harganya, saya ngeliat lauknya, wah nggak masuk akal nih harganya segitu ya, dijual 3.000. Nah, begitu saya tanya ya menumbuhkan kesadaran aja gitu. Uang-uang yang dihasilkan dari jualan itu akan dikembalikan lagi untuk program berikutnya hari besok misalnya. Lalu cara yang lain setelah memberikan secara langsung, bikin program sedekah makanan, yaitu mendonasikan makanan melalui lembaga sosial. Ya, kita bikin misalnya, terutama tuh pas lagi ada bencana ya Pak, ada bencana pasti ada yang namanya dapur umum. Nah, kita store di situ bisa, mau bahan bakunya atau apa segala macam, atau hanya sekedar uang boleh. Yang penting apa? Ikhlas ngasihnya, ya kan? Mengharapkan ridho Allah gitu. Jadi kalau ada misalnya ada bencana di mana, misalnya gempa atau apa, terus ada orang-orang yang udah maju duluan ke sana, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bantu dia. Dengan dana, dengan apa segala macam. Supaya apa? Supaya pahala memberi makan itu dapat kita, Pak. Ya. Yang selanjutnya adalah mengajak orang lain untuk gemar bersedekah makanan. Jadi kita tularin. Ya. Biasanya kalau dicontohin tuh orang-orang jalan berlima, lapar ya, makan yuk. Contohin. Sekali, 2 kali, wah ini orang kayaknya nraktir terus, giliran kita deh gitu. Terus dia kasih contoh lagi, kasih makan Jumat berkah. Dia ngomong ke yang lain, ada yang mau nggak? Banyak nih yang butuh nih. Akhirnya dia kumpulin dananya,
dibelikan lalu dibagikan. Nah, itu ngajak orang lain untuk bersedekah. Jadi ada yang namanya multiple amal, Pak. Kita ngasih makan dapat amal 1. Kita ngajakin orang ngasih makan dapat pahalanya dia tanpa mengurangi jatahnya dia. Ketika dia ngajak anaknya, ngajak orang tuanya, dapat tuh multiple amal. Ya. Jadi kalau mau beramal jangan tanggung-tanggung, Pak. Tapi salah satunya caranya adalah dengan ngajak orang lain untuk melakukan sedekah yang sama. Dan yang terakhir adalah melakukannya dengan ikhlas. Jadi pertama, gimana caranya kita ngasih makan mereka adalah menyediakan makanan langsung. Kita ikut program sedekah makanan, terus membagikan makanan lewat lembaga sosial, ngajak orang lain untuk sedekah makanan juga. Yang terakhir adalah ini yang harus kita pahami adalah melakukannya dengan ikhlas. Yang paling penting dalam memberikan sedekah makanan ini adalah niat. Sedekah harus dilakukan dengan ikhlas tanpa berharap imbalan apapun. Jadi cukup rewardnya Allah aja yang kasih. Dengan kita memberi makanan ke orang lain terus orang lain jadi senang, kita jadi tenang, itu adalah reward pertama yang kita dapat, Pak. Reward yang lain tunggu dari Allah. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya, sedekah makanan adalah salah satu amalan mulia yang dianjurkan sekali dalam Islam. Tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tapi juga bagi pemberi, baik secara sosial maupun spiritual. Jadi kalau kita sering ngasih makan orang ngelihat kita itu sebagai orang baik. Biasanya kalau ada orang-orang bertemu dengan orang-orang baik, nggak kerasa mulut dia mengucapkan doa yang baik buat kita. Nah, sekarang tinggal kita, mau nggak kita ambil peran dalam sedekah makanan ini. Supaya apa? Supaya amal kita diingat orang, dicontoh, kita didoain dan lain sebagainya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga. Cukup. Masih ada waktu nih. 15 menit lagi. Jadi sama-sama sekarang kita tahu memberi makan itu adalah amal yang sangat dianjurkan, yang bisa menyempurnakan iman, melembutkan hati, ya, masukin sorga, salah satunya, ya kan? Kita lihat ya, kita dianjurkan untuk membuat kenyang orang yang lapar, maka Allah akan memasukkan ke dalam salah satu pintu surga. Ada pintu surga sendiri. Pintu surga buat orang yang senang puasa ada, senang sedekah juga ada, ya kan? Sedekah itu dapat menghapus dosa, ya kan? Pertama, menghapus dosa, sempurna iman kita, terus lembut hati kita, ya kan? Terus disediakan satu pintu khusus. Gimana kita nggak mau, ya kan? Ditawarkan sesuatu yang benar-benar wah menurut saya, ya. Lalu kita juga paham bahwasanya itu dalil-dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Kenapa sih selalu memberi makan? Itu karena makan itu adalah satu kebutuhan yang primer menurut saya. Seganteng apapun dia, ya kan? Kalau lapar jelek juga, Pak. Ibaratnya gitu ya. Maka kasus kayak tadi Palestina yang sedang saat ini kita diimbau untuk melakukan sesuatu, ternyata di sana dihalangi, betul. Apa yang kita lakukan kan tidak sampai sasaran. Betul. Amal kita gimana juga? Jadi kalau yang saya pahami adalah ketika kita memberi, saat itulah kita dapat. Pertama dicatat sama Allah. Bukannya berarti begitu amalnya nyampe baru kita dapat, enggak, Pak. Kita baru ngasih aja, kita ikhlas, itu udah catatan. Reward buat kita ada. Jadi nggak ada yang rugi, ya. Masalahnya makanan yang kita mau kasih nggak nyampe, balik lagi
Hanya Allah yang bisa menolong rakyat Palestina saat ini. Mungkin dengan membukakan hati orang-orang yang inilah ya, yang punya kuasa di situ untuk membukakan pintu, silakan masuk. Gitu. Jadi usaha kita maksimal. Pertama, kita sedekah dulu ya, untuk supaya bisa saudara-saudara kita di Palestina makan. Yang kedua, usaha kita apa? Habis kita ngasih, kita doa apa? Ya Allah, mudah-mudahan nyampe gitu. Karena kita tahu ya, luar biasa, orang udah sampai mau deket, iya kan, mau nyampe terus di-hijack, ditahan. Supaya apa? Supaya mati kelaparan. Kan luar biasa zolimnya Pak. Ya kan Pak? Terus ditanya, Anda sudah melakukan apa untuk saudara-saudara? Misal di area tanya gini, ya saya udah sedekah. Sedekahnya mau nyampe mau enggak, karena Allah yang ngatur, kan gitu ya. Yang salah adalah begitu keluar ada saudara-saudara kita di Palestina kelaparan, kita nggak ikut Pak ngasih, itu yang salah, nggak ikut ngasih gitu ya. Jadi jangan khawatir Pak Anies, ketika kita ngasih sudah ada catatan, sudah ada reward buat kita nungguin, apalagi nyampe makanannya, nyampe nih yang Bapak donasikan, alhamdulillah. Konteksnya kan soal amal kan ya. Iya, betul. Tapi masalah ini kan masalah sosial. Betul. Ternyata saudara kita di sana kelaparan, yang lain tidak berbuat apa-apa. Nah itu, iya. Jadi kalau saya lihat salah satunya Long March kemarin Pak ya, itu adalah salah satu untuk mendobrak supaya itu bantuan masuk. Iya, luar biasa itu. Jadi kan kita gimana ya, agak hampir bingung gitu, putus asa juga nih, kok gimana mau udah di depan pintu istilahnya kan gitu, depan pintu tinggal ngasih dia doang terus ditahan gitu. Jadi memang usaha-usaha yang lain kayak diplomatis apa tuh harus jalan juga sih Pak, menurut saya. Ya kan, tapi yang penting adalah udah banyak orang yang mau bantu itu, ya. Itu harus kita, jadi jangan sampai kita nggak ikut gitu loh. Masalahnya itu tadi, yang bisa kita lakukan apa Pak? Ketika bahan makanan itu tertahan seperti itu ya kan? Salah satunya tadi dengan diplomasi udah, terus udah gitu bikin long march gitu udah. Ada orang-orang Indonesia yang ikut long march, saya ditangkap Pak. Ada ditangkap di Mesir apa nggak salah? Ditangkap Pak. Saya bilang ini gimana masuknya ya kan? Balik lagi ya udah, cuma Allah yang bisa bantu nih, iya kan? Cuma Allah yang bisa bantu nih. Gimana caranya supaya itu bahan makanan tuh masuk gitu loh. Ya, nah kita di sini begitu ngedengar berita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita banyakin doa Pak, supaya itu orang-orang yang punya apa ya istilahnya, punya hati yang keras itu dilembutkan supaya bisa ngasih jalan buat bantuan. Cuma ngasih jalan doang Pak, bukain pintu doang kan ya? Ya nggak, kalau menurut kita kan semudah itu, tapi menurut mereka nggak semudah itu kali ya. Ya, kita lihatnya luar biasa gitu. Jadi kita begitu kita bantuin di sini, bantuan nggak masuk juga, nggak percuma, nggak Pak, nggak. Artinya tetap, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan bantuan itu akan masuk. Ini udah ada usaha-usaha sih dari beberapa negara juga melakukan diplomasi dan segala macam. Tinggal ya tawakal aja Pak, kita serahkan sama Allah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik ya. Iya. Sehingga dalam surah Al-Maun itu sendiri ayat ketiga Allah itu sampai menyampaikan ayat itu. Iya. Wala yaqutu ala ta'amil miskin. Betul. Iya. Dibuka dengan ayat pertama, kalau ayat lagi ayat ketiganya itu kaitannya dengan betul. Makan tak orang miskin. Betul Pak. Yang kedua ini hal yang sangat luar biasa lagi, memberi makan itu dikaitkan dengan ibadah puasa. Ya? Kagak tahu apa dengan aja orang yang memberikan makan berbuka itu semuanya karena sama dengan orang berpuasa. Tanpa mengurangi puasa. Ya kan? Betul. Jadi orang pada saat memberikan sedekah untuk berbuka puasa, kita dapat pahala itu sama dengan walaupun tidak puasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu. Gitu. Betul.
Betul sekali Pak. Ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gitu Pak. Ketika orang lain ada yang puasa sunnah, kita kebetulan berhalangan, apa yang kita lakukan supaya dapat amalnya? Kita kasih dia buka Pak. Itu. Ya. Kenapa? Karena begitu. Jadi ada kapan ketika orang muslim itu benar-benar berbahagia? Yang pertama, ketika dia berpuasa lalu dia berbuka. Yang kedua, ketika dia melihat wajah Allah di akhirat nanti kan gitu. Nah, rasa daripada terima kasihnya ketika kita dahaga, kita dikasih minum, kita minum, itu luar biasa rasa terima kasihnya. Nggak terhingga. Bahkan bagi yang berpuasa, ketika dia minum berbuka puasa, dia lakukan doa di situ. Itu benar-benar suatu waktu yang mustajab. Jadi buat yang berpuasa itu luar biasa pahalanya. Buat yang ngasih makan, walaupun dia nggak ikut puasa, dapat juga Pak. Oh, baik, ya, ya kan? Ada orang-orang yang puasanya cuman puasa ya nggak terlalu kusuk lah katanya. Ada orang yang puasanya benar-benar gitu. Bayangkan kalau kita kasih makan dua-duanya, tidak dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut, ya kan Pak? Jadi nggak main-main sebenarnya amalan ya kasih makan ini. Jadi sering-sering ya Pak Evan ya, sering-sering praktir lah ya, ngelegain orang gitu. Orang lagi lapar kasih makan gitu ya, lagi haus kasih minum. Terima kasih Pak Zul ya. Jadi sampai Allah memberikan tawaran yang begitu hebat, kita nggak ikut puasa tapi dapat pahala orang yang berpuasa, luar biasa Pak. Mulai sekarang begitu kita tahu ada orang puasa, lu lagi puasa sunnah ya, ini beliin, minimal kita dapat pahala dia ya. Oke, ada lagi Pak? Kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup ya. Kita tutup dengan kaji kita saat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.